wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Citrawati dari SMK Yupentek 2 Tangerang. Saya mahasiswa PPG Untirta sedang melaksanakan praktik pembelajaran UKIN dengan nomor ujian 20211054431. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya hari ini? Apakah pada sehat semua? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah sehat selalu ya. Jaga kesehatan sekarang soalnya lagi gencar-gencarnya COVID nih ya. Jangan lupa makan yang banyak, istirahat yang cukup, oke? Iya Bu. Ya. Baik, untuk memulai pembelajaran kali ini supaya lebih berkah, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan doa ya. Silakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dipimpin Indrayani. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Indrayani sudah memimpin doa ya. Ini sepertinya sudah hadir semua nih ya. Ada Sepian, Indrayani, Marcel, Wanda, Acep, Rifan, Misbah, dan Arif ya. Sudah hadir semuanya. Baik, kalau sudah hadir semuanya, Ibu minta kalian isi dulu link absensinya ya. Ibu sudah share linknya di bagian chat di Jimit ini. Silakan ya, diisi linknya, link absensinya. Nah, nanti silakan ini isi link absensinya, isi dengan nama lengkap, dengan kelas dan kehadirannya. Silakan tuliskan hadir, oke? Sudah. Baik, sudah semua? Sudah Bu. Oke, sudah ya. Rifan, sudah Rifan? Bu. Sudah. Ya, baik. Baik, kalau sudah semuanya, Ibu minta dulu kalian ini untuk on cam ya. Supaya lebih kelihatan nih kalian mukanya gantengnya seperti apa. Khususon buat kalian mah anak SMK ya. Ganteng semua. Yang cantik cuma Ibu doang. Oke. Untuk pembelajaran kali ini Ibu mau nanya dulu nih. Kemarin kan kalian sudah belajar ya mengenai larutan. Apa sih larutan itu, masih ingat tidak? Larutan itu campuran dari berbagai senyawa. Campuran dari berbagai senyawa. Ada yang mau menanggapi? Selain campuran dari senyawa, kira-kira apa yang dimaksud dengan larutan? Kalau Ibu punya misalkan air dicampur dengan garam, itu larutan apa bukan? Iya, larutan. Larutan. Kalau air Ibu campurkan dengan pasir, itu larutan bukan? Larutan bukan? Nggak larut. Nggak larut. Berarti kuncinya dari kata larut ya. Berarti yang namanya larutan itu dia mencampur, betul, dari senyawa yang minimal 2 jenis seperti tadi. Larutan dari yang Indrayani katakan bahwa larutan itu merupakan campuran dari senyawa-senyawa ya. Berarti kalau kita punya larutan air, larutan garam, artinya terdiri dari senyawa apa aja? Senyawa air dan garam ya, itu yang dimaksud dengan larutan. Jadi serba sama ya, di dalamnya itu tidak bisa membedakan mana garamnya mana airnya. Itu yang dinamakan dengan larutan. Kata kuncinya adalah melarut ya. Untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai larutan asam basa ya. Nah, Ibu izin share dulu ya. Akan kita bahas itu adalah mengenai larutan asam basa. Nah, nanti adapun untuk kompetensi dasarnya meliputi yang pertama itu mengevaluasi sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan. Kemudian menyajikan tabel hasil percobaan asam basa dengan menggunakan indikator universal, kertas lakmus, dan indikator alam. Kemudian ini indikator pencapaiannya meliputi
Yang pertama, menganalisis konsep asam basa berdasarkan teori asam basa. Yang kedua, menyeleksi indikator asam basa berdasarkan tabel indikator. Yang ketiga, menelaah sifat asam basa menggunakan indikator. Dan yang keempat, itu memperkirakan pH larutan berdasarkan hasil pengamatan trayek perubahan warna berbagai indikator asam dan basa. Nah, nanti itu untuk pembelajarannya kita menggunakan problem based learning ya. Jadi nanti kalian diminta untuk diskusi, ikut aktif, berpartisipasi, kerjasama dengan teman-temannya ya, dalam memecahkan suatu permasalahan selama pembelajaran ini. Oke? Sudah kebayang? Oke. Ya, baik. Untuk memulai ke inti nanti materi, Ibu minta kalian dulu untuk melakukan pretest ya, menggunakan quizzes. Ibu share dulu linknya. Linknya Ibu share ke chat ya. Silakan untuk join di dalam quizzes. Baik, kita mulai ya. Siap-siap ya. Ini pretestnya. 1, 2, 3. Silakan untuk mengerjakan ya anak-anak. Oh, Rifan udah jawab duluan nih Rifan. Indra Yusuf. Indra masih terdepan. Wanda masih salah jawaban pertama. Nah, kita lihat pemenang yang pertama siapa? Oh, ternyata yang pertama adalah Indra, yang kedua Marcel, dan yang ketiga Arif. Selamat ya buat pemenang. Juara pertama nanti bisa menemui Ibu. Oke. Nah, nanti untuk pembelajaran kali ini, tadi Ibu lupa menyampaikan mengenai penilaian. Itu ada 3 penilaian yang akan dinilai ya selama pembelajaran kali ini. Yang pertama itu adalah penilaian sikap, aktif atau tidaknya. Kemudian yang kedua, penilaian keterampilan. Yang ketiga itu adalah penilaian pengetahuan atau kognitif ya. Jadi silakan kalian semaksimal mungkin partisipasi di dalam pembelajaran kali ini. Oke? Ya. Baik, kalau sudah, kita selanjutnya Ibu share lagi. Share screen lagi ya. Oke, coba. Nah, di sini ada tulisan nih. Perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira ada apa aja ya di sini? Kira-kira di gambar ini ada apa aja ya? Ada baking soda. Ada apa? Ada itu tuh. Ada kubis ungu. Iya, ada kubis ungu. Terus ada apa Sama lagi? Baking soda. Baking kok soda. warnanya kayak pertama. Hah, kenapa? Baking soda warnanya kayak pertama. Kayak pertama ya, benar atau tidak nih? Pertama dengan kedua ya? Pertama. Oh, Pertamax. Oh iya. Water. Mirip ya warnanya seperti ini Tenaga. Pertamax ya. Tapi bagus sih dilihatnya warnanya ya. Terus kira-kira ada apa lagi? Air, Water, air, Water, air, terus baking soda. vinegar. baking soda, vinegar. Ya. Nah, kira-kira nih Hah? warnanya Baking soda, vinegar. warnanya apakah baking soda dengan vinegar seperti itu aslinya? Tidak, bening semua. Bening semua. Nah, kira-kira nih, bagaimana sih warna larutan baking soda, air, dan cuka dalam kehidupan sehari-hari? Bening. Bening ya, atau tidak berwarna ya? Nah, ini malahan jadi berwarna ya. Kira-kira apa yang terjadi ya? Mengapa bisa berwarna seperti itu? Ternyata nih, ada hubungannya nggak dengan kubis ungu? Apa, Bu? Ada hubungannya tidak kira-kira dengan kubis ungu? Ada, karena dia indikator. Indikator apa? Indikator asam basa. Basa. Betul apa tidak ya? Mengenai kubis ungu ini indikator asam basa. Nah, kira-kira nih, bagaimana sifat dari larutan baking soda, air, dan cuka? Kira-kira apa ya sifatnya ya? Sifatnya asam, netral, sama basa. Nah, betul apa tidak? Kan kalian
kemarin sudah Ibu share ya untuk bahan ajar pembelajaran kali ini. Mungkin sebagian dari kalian bahkan semuanya sudah mempelajari bahan ajar tersebut ya. Jadi biar ada sedikit gambaran lah mengenai baking soda, air, dan juga serta kubis ungu. Oke? Nah, nanti untuk menjawab ini semua, kita akan melakukan yang namanya diskusi kelompok ya. Jadi nanti kita akan berdiskusi dalam diskusi kelompok kecil. Nanti sistemnya diskusi kelompok ini mau Ibu yang bagikan atau kalian yang bagikan? Ibu aja, Bu. Ibu aja yang bagikan. Oke. Baik, kalau Ibu yang bagikan, ini ada berapa orang ya? Ada berdelapan orang ya. Baik, kalau ada 8 orang, Ibu bagi jadi 2 kelompok aja ya. Oke, coba perhatikan, simak baik-baik. Untuk pembagian kelompok ini, kelompok 1 terdiri dari Marcel, Indrayani, Misbah, dan Arif ya. Itu masuk ke dalam kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 itu ada Septian, Wanda, Acep, dan Rifan. Itu masuk ke dalam kelompok 2. Nah, tugasnya apa di dalam kelompok kecil ini? Tugasnya adalah kalian berdiskusi, silakan explore dari berbagai sumber, baik itu dari buku, dari bahan ajar, atau dari internet, pakai Google, pakai YouTube, untuk menjawab LKPD, lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu share kemarin ya. Jadi itu silakan nanti didiskusikan dengan teman-temannya. Lalu setelah diskusi, nanti perwakilan dari kelompok ada yang presentasi. Oke, sudah paham? Iya, Bu. Jadi nanti tentukan siapa yang akan presentasi supaya lebih dipersiapkan ketika presentasinya, ya? Iya, Bu. Oke, baik, untuk untuk diskusi kelompoknya ya. Untuk diskusi kelompok, untuk kelompok 1 itu masuk nanti ke room kelompok 1. Untuk kelompok 2 masuk ke room kelompok 2. Ibu sudah share di chat sini. Biar lebih afdol, nanti Ibu share lagi deh room kelompoknya ya. Nah, silakan untuk masuk ke room masing-masing ya. Diskusi di dalam room kelompoknya. Nanti untuk waktu diskusinya sekitar 20 sampai 25 menit ya. 25 menit lah ya. Iya, Bu. Di room kelompok. Iya, Bu. Oke, sudah masuk ya. Sudah masuk ini kelompok 2 ya. Silakan ya untuk diskusi secara aktif dalam menyelesaikan LKPD yang sudah di-share kemarin ya. Baik, Bu. Ini Marcel, Misbah, Indrayani, Arif sudah kumpul semua ya. Silakan untuk diskusi untuk menyelesaikan LKPD-nya. Oke? Nomor 1 yang belakang A itu ada dong. A. Terus ada air. Kalau air itu rumus kimianya H2O. Terus ada baking soda. Rumus kimianya NaHCO2. Terus untuk basanya senyawa yang dapat menerima proton amin atau akseptor proton. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? Ada, Bu. Ada? Di bagian mana? Yang nomor 4 yang B. Yang 4. Oh iya, silakan browsing aja di Google, nggak apa-apa, kan bisa itu. Ya. BTB itu bromtimol biru. Nomor 5 yang indikatornya itu lakmus merah, lakmus biru, metil jingga, metil merah, sama BTB. Itu perubahan warnanya merah kuning. Nomor 5 kuning. Yang Itu yang nomor 1 yang D kan suruh nyari apa sih 4 contoh indikator asam basa lainnya yang berasal dari alam. Ada yang udah belum? bunga, kembang sepatu,
kunyit, mawar, Terus sama geranium. geranium. Itu nomor 3 ada yang udah contohnya belum? Kalau nggak salah ini dah indikator asam basa tuh kertas lakmus, indikator alami, indikator. Lakmus buatan berarti. Iya sih. Soalnya yang di sini nih. Tadi nemu jawabannya kayak gitu. Oke, tulis aja. Kertas lakmus, indikator alami, indikator universal, pH meter sama larutan indikator. Oke. Untuk kelompok 2, bagaimana? Apakah ada kesulitan atau kendala? Enggak Bu, ini tinggal nomor 3 doang Bu. Ini lagi Lagi nyari? ya Bu. Ya, oke, silakan ya. Iya Bu. Karena waktunya sudah habis, silakan kembali dulu di room utama. Nanti pekerjaannya lanjut sambil jalan ya. Oke? Iya Bu. Silakan kembali. Baik. Sambil menunggu Rifan, Ibu share dulu ya. Ada video yang kalian simak ya sekarang supaya lebih kebayang sih mengenai tadi apa sih yang didiskusikan. Oke? Baik, Ibu akan mulai ya ini videonya ya. Silakan kalian simak baik-baik supaya nanti ada pencerahan untuk pengisian LKPD-nya ya. Ya. Sobat Kimia, teori asam dan basa yang akan kita bahas di sini ada 3. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Dan yang ketiga, teori asam basa Lewis. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Arrhenius menyebutkan bahwa asam adalah zat yang di dalam air melepaskan ion hidrogen atau H+. Menurut Arrhenius, basa adalah zat yang di dalam air melepaskan ion hidrogen atau OH-. Yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori ini dikemukakan oleh Johannes Nicolaus Bronsted dan Thomas Martin Lowry. Beliau menyebutkan bahwa asam adalah zat yang memberikan atau donor proton, sedangkan basa adalah zat yang menerima atau akseptor proton. Yang ketiga, teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam adalah molekul atau ion yang dapat menerima atau akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah suatu molekul atau ion yang dapat melepaskan atau donor pasangan elektron. Sobat kimia, asam dan basa banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh asam dan basa. Jeruk, lemon, dan keju merupakan contoh dari asam. Sedangkan pasta gigi, sabun, shampoo, dan deterjen merupakan contoh dari basa. Gimana? Sudah ada pencerahan tidak? Sudah. Jadi itu kebayang ya teori asam basa itu ada apa aja, dan ternyata asam basa itu banyak ya dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Tadi yang di video disebutin apa contohnya, ada apa aja kalau yang namanya asam? Ada jeruk, ada keju, terus lemon, kemudian kalau basa apa lagi? ada pasta gigi, sabun mandi, sama Deterjen, iya. Ibu akan persiapkan dulu, Ibu izin presentasi lagi ya. Iya Bu. Baik Bu. Ya Bu. Nah ini ya, terlihat nggak tampilannya? Lihat Bu. Ya, jadi yang pertama, nah ini ada yang namanya tadi teori Arrhenius. Jadi dia ngomonginnya tentang H+ ya, sama OH-. Ini tentang Arrhenius. Yang kedua tadi teori tentang Bronsted-Lowry. Jadi kalau Bronsted-Lowry dia membicarakannya mengenai apa ini? Asam itu dia yang memberikan proton. Kalau basa itu dia yang menerima proton. Jadi ngomonginnya proton ya. Dan ini ada yang namanya asam basa konjugasi. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada reaksi ini tanpa air. Jadi kalau HCl ini berubah menjadi Cl-, berarti H ini kan melepaskan H+ kan untuk menjadi Cl- ya.
Sehingga di sini HCl Iya. ini asam, ini basa. Berarti pasangan asam basa konjugasinya ada HCl dan Cl-. Yang pertama, yang kedua berarti ada NH4+ dan NH3. Oke? Next, Iya, ini Bu. teori Lewis. Kalau teori Lewis dia ngomonginnya tentang apa ini? Ciri khasnya? Ada tulisan? Serah terima atau Elektron. memberi melepas elektron, ya. Iya. Iya. Kemudian di sini kalian mungkin waktu SMP sudah pernah belajar mengenai pH ya. Apa sih pH itu? Iya, Bu. Pangkat hidrogen. Iya, pangkat hidrogen atau dengan istilah lain pH derajat keasaman. Jadi tujuan penggunaan pH ini untuk apa? Untuk menuliskan secara singkat. Karena kan suatu keasaman larutan itu ditentukan oleh konsentrasi ion hidrogen yang ada di dalamnya. Jadi nggak mungkin kita nulis dengan angka yang banyak, desimal gitu ya. Atau misalkan angkanya sampai digitnya 5 sampai 6 itu terlalu tidak efektif. Makanya dibuatlah yang namanya derajat keasaman. Ya, jadi yang ini yang Ibu tunjukkan ini indikator namanya apa nih? Indikatornya? Itu kertas lakmus Iya, jadi yang ini kertas lakmus merah, ini kertas lakmus biru ya. biru. Prinsipnya kalau Iya. dia larutan asam bakalan warnanya jadi merah. Yang merah tetap merah, Merah. yang biru jadi merah. Tapi kalau basa berarti dia warnanya yang merah jadi biru, yang biru tetap biru ya. Iya. Oke, kemudian kalau yang ini apa ini namanya indikatornya? Ini udah ada pH-nya 0,14. Jadi nanti ini dimasukkan ke dalam larutan, nanti cocokkan warnanya di sini. Mana warna yang sesuai dengan pH-nya. Berarti ini namanya indikator universal, ya. Universal. Universal. Iya, bisa mengecek dia pH dari 0 sampai 14 sesuai dengan perubahan warnanya, ya. Kemudian yang ini Iya, apa? Bu. Indikator apa ini? Alami. Indikator Indikator alami. Nih, ya banyak ya. Ada kunyit, kembang sepatu, kol, sama ini ya, bunga kertas. Mawar. Hah? Mawar juga bisa, Selain itu tapi masih banyak ya sebenarnya ya. Tapi Ibu hanya mencantumkan yang mewakili saja. Kemudian kalau yang ini nih, kalian pasti tahu nih ini apa nih. Ayo. Tuh tadi pH meter. Nah, betul pH meter. Simple ya penggunaannya. Kemudian kalau ini Iya. apa? Itu apaan? Kayak obat. Larutan. Ya, Cairan. sebenarnya cairan, ya betul. Dan warna-warnanya berbeda-beda. Ini namanya larutan indikator. Jadi ada penoftalin, bromtimol biru dan sebagainya. Ini hanya mewakili. Nanti kalian browsing ya supaya lebih jelas untuk larutan indikator itu seperti apa. Oke? Ya, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Tidak, baik. Kalau tidak yang mau ditanyakan, silakan kita akan presentasi ya untuk hasil tadi diskusi kelompok. Yang pertama itu yang mau presentasi kelompok 1 apa kelompok 2 dulu? Kelompok 2. Kelompok 2 dulu, baik. Nanti untuk kelompok 2 supaya waktunya lebih efektif, presentasi nomor 1 dan nomor 2 ya. Sama Iya, Bu. nomor 3 ya. 1, 2 dan 3. Iya. Nanti untuk kelompok yang selanjutnya itu nomor sisanya. Oke? Silakan yang mau presentasi siapa ini? Saya Bu, Sepian Sepian, Bu, Sepian. Oh iya, baik, silakan Sepian share screen-nya. Ini Oke. nomor 1. Iya. Nomor 1 jawabannya itu pertanyaannya larutan apa saja terdapat pada gambar di atas, tuliskan rumus kimianya. Jawabannya ada cuka dengan rumus kimia CH3COOH, air dengan rumus H2O, baking soda dengan rumus NaCO3. Yang B-nya lengkapilah tabel di bawah ini. Jawabnya nomor 1 ada cuka, warna sebelum dicampur kubis ungu bening, warna larutan setelah dicampur merah, sifat larutannya asam. Yang kedua ada air, warna larutan sebelum dicampur bening, warna larutan setelah dicampur kubis ungunya jadi ungu, sifat larutannya netral. Yang ketiga ada baking soda ya, warna larutan sebelum dicampur itu bening, warna larutan setelah dicampurnya biru, sifat larutan basa. Yang C, pertanyaannya mengapa warna larutan bisa berubah ketika ditambah kubis ungu? Apakah kubis ungu merupakan indikator asam basa? Jawabannya iya, kubis ungu indikator asam basa. Dan yang D,
Apa yang dimaksud indikator asam basah? Tuliskan 4 contoh indikator asam basah lainnya yang berasal dari alam. Jawabannya adalah senyawa halokromik yang ditambahkan dalam jumlah kecil ke dalam sampel. Contohnya bunga kertas, kunyit, kubis ungu, bunga sepatu. Nomor 3, lengkapilah tabel di bawah ini. Yang pertama itu ada teori Arrhenius, definisi asamnya melepas H+, definisi basanya melepas OH+. Contohnya tadi nemunya gambar kayak gini, Bu. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah, ditampilkan aja ya. Ya, sama nomor 2 ada teori Bronsted-Lowry, definisi asamnya memberikan proton, definisi basanya menerima proton. Contohnya tadi nemunya HCl tanda kurung Aq plus H2O tanda kurung 1 tanda panah Cl plus H3O. Teori Lewisnya penerima pasangan elektron dan definisi basanya pemberi pasangan elektron. Contohnya CO2 dan SO2. Sudah sampai nomor 3 saja. Terima kasih Sepian untuk nomor 4 dan 5-nya. Biarkan nanti untuk kelompok selanjutnya yang presentasi ya. Oh, ya udah, Bu. Ya. Terima kasih, Bu ya. Ya, sama-sama, terima kasih juga. Untuk kelompok 1, bagaimana, ada tanggapan tidak mengenai yang disampaikan oleh kelompoknya Sepian? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, lanjut ya. Berarti tinggal satu-satunya kelompok 1 yang akan presentasi untuk soal nomor 4 dan 5 ya. Siapa yang akan presentasi? Oh iya, Indrayani. Silakan Indrayani. Saya ingin melanjutkan tugas. Saya meneruskan dari untuk nomor 4. Nomor 4 di sini, tentukan pasangan asam basa konjugasi persamaan reaksi di bawah ini. Yang A itu H2CO3 Ag plus H2O, terus tanda panah HCO3 min ditambah H3O plus. Untuk nomor B nya itu CO3 2 min ditambah H2O tanda panah HCO3 min ditambah OH min. Jawabannya untuk nomor untuk yang A itu asam tanda panah itu basa konjugasi, terus pasangan asam basa konjugasi sama dengan H2CO3 dan HCO3 min. Pasangan basa asam konjugasinya H2O dan H3O plus. Untuk yang B, asam tanda panah basa konjugasi, pasangan asam basa konjugasi sama dengan H2O dan HCO3 min. Pasangan basa asam konjugasi itu CO3 2 min dan OH min. Selanjutnya untuk nomor 5, ketahui proyek pH beberapa indikator berikut ini. Indikatornya itu ada metil jingga, ada metil merah, ada bromimol biru, terus sama phenolphthalein. Untuk sebelum jawab, saya menjelaskan dulu suatu zat X diuji dengan beberapa indikator dengan data berikut. Ketika dimasukkan lakmus merah dan biru, lakmus merah tetap berwarna merah dan lakmus biru menjadi merah. Ketika diteteskan metil jingga, warnanya menjadi merah. Ketika diteteskan metil merah, warnanya menjadi merah. Diteteskan BTB atau timol biru berwarna kuning, dan diteteskan larutan PP atau phenolphthalein, warnanya tidak berwarna. Jawabannya itu lengkapi tabel di bawah ini. Nomor 1 itu adalah lakmus merah, indikatornya untuk hasil perubahan warnanya merah, prediksi pH-nya pH lebih kecil dari 7. Terus untuk nomor 2, lakmus biru, hasil perubahan warnanya merah, prediksi pH-nya pH lebih kecil dari 7. Untuk nomor 3, metil jingga, itu hasil perubahan warnanya merah, prediksi pH-nya pH
lebih kecil dari 3,1. Untuk nomor 4 metil merah, hasil perubahan warnanya merah, prediksi pH-nya pH lebih kecil 4,2. Untuk nomor 5 itu BTB atau bromtimol biru, hasil perubahan warnanya kuning, prediksi pH-nya pH lebih kecil 6,0. Untuk selanjutnya, sekian Bu. Ya, baik. Terima kasih Indrayani sudah menyampaikan hasil presentasinya nomor 4 dan nomor 5 ya. Jadi itu semua yang sudah kalian kerjakan. Ada beberapa sebenarnya yang menjadi catatan penting ya. Jadi tadi di kelompoknya Sepian perhatikan kembali ya mengenai reaksi yang terjadi pada teori asam, terutama untuk Arrhenius ya. Penulisannya seperti apa? Nanti persamaan reaksinya dipelajari kembali. Kemudian untuk yang bronzit lorinya supaya lebih jelas saja di tulisannya ya. Nanti kan kalian bisa perbaiki LKPD-nya ya. Oke? Oke Bu, siap. Berdasarkan presentasi yang tadi kelompok 1 nih, ada yang mau mendakapi tidak dari kelompok 2? Ada yang mau mendakapi? Tidak ada? Baik. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan tidak? Tidak Bu. Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, nanti jangan lupa ya kalian mengerjakan soal evaluasi yang Ibu share. Nah, sudah sampai belum link evaluasinya? Bu. Ngerjainnya nanti setelah selesai pembelajaran ya. Soalnya Ya, ini Bu. waktunya cukup lama ya. Jadi waktunya sekitar 30 menit. Jadi kalian bisa pelajari baik-baik dulu mengenai larutan asam basa ini supaya lebih paham. Oke? Itu Ya, Bu. link evaluasinya. Kemudian dari pembahasan yang tadi sudah kita lakukan nih, kira-kira berarti tadi teori asam basa ada apa aja? Arrhenius, Ya, Arrhenius, terus kemudian Bronsted Lori, Bronzit lori, kemudian Lewis. dan Lewis ya. Oke, kalau Arrhenius asam dia bilang apa? Melepas. Ya, melepas H+ ya dalam Iya, larutan. Bu. Ya, menghasilkan ion H+ ya. Kemudian basa apa? Dia menghasilkan ion OH-. Ya, menghasilkan ion OH-. Kemudian kalau untuk Bronsted lori yang namanya asam itu apa? Adalah donor atau pemberian proton. Ya, donor proton. Iya, betul. Kemudian kalau untuk basa, Penerima proton. penerima proton ya. Kalau Lewis mengatakan apa bahwa yang namanya asam? Menerima elektron. Iya, menerima pasangan elektron. Kalau untuk basa? Iya. Memberi pasangan elektron. Iya, betul, memberi pasangan elektron. Kemudian tadi indikator asam basa ada berapa jenis? 5. Ada 5. Berarti ada apa aja indikatornya? Indikator buatan ya. Indikator apa aja tadi yang sudah Ibu bahas di share kan? Tadi indikator apa aja pertama? Indikator alami, Ya, indikator alami. Kemudian buatan, buatan itu berarti yang selain alami ya. Apa aja itu? seperti kertas lakmus, Kertas lakmus. Kemudian apa lagi? Oke. Nih coba nih ya. Apa ya? Ibu ini kan dulu. Oke, ada apa aja ini? Kertas lakmus, Kertas indikator lakmus, alami, indikator alami, indikator universal, indikator universal, kemudian pH meter, pH meter dan larutan indikator. larutan indikator. Iya, betul, mirip ya. Larutannya dia berwarna. Baik, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak Bu. Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu minta salah seorang dari kalian untuk mengungkapkan apa yang tadi kita pelajari hari ini. Ya, silakan. Siapa yang akan berbicara? Jadi hasil pembelajaran kita ini mengetahui apa itu asam, apa itu netral, apa itu basa, terus mengetahui indikator
terus mengetahui juga apa yang dimaksud dengan indikator asam basa, terus sama teori-teorinya seperti itu Bu. Ya baik, bisa dirangkumkan untuk teorinya dan indikatornya ada apa saja, Indrayani? Untuk teorinya ada Arrhenius, terus ada Bronsted, Lowry, dan terakhir ada Lewis. Ada 3 Bu teorinya. Ya, kemudian indikatornya? Indikator alami, ada indikator universal, ada pH meter, ada larutan indikator. Benar salah? Ya Benar, betul, iya. Dan satu lagi ada pH meter ya. Jadi itu yang sudah kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Oke, baik. Tidak ada yang ditanyakan lagi kan? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu. Tidak ada? Soalnya Baik, kalau tidak ada, ini ngomong-ngomong, Ibu mau nanya, ini kok pada off cam semua ya? Apa memang lagi gangguan sinyal ini? Nah, ya Ada, biar Bu, ada. kelihatan, iya biar kelihatan mukanya ya. Yang sebagian lagi gangguan sinyal kali ya. Nah, oke. Ya, di on cam kan saja ya. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu nanti minta kalian untuk mengumpulkan tugas yang sudah dikerjakan LKPD-nya melalui link Google Form yang akan Ibu share di sini ya. Jadi nanti kalian fotokan itu hasil pengerjaan LKPD-nya masing-masing lalu uploadkan. Nanti silakan kalian upload di sini, masukkan nama kalian, kelasnya dan unggah foto yang sudah ada pengerjaan LKPD-nya. Oke? Sudah paham? Baik, Bu. Ya baik, kalau sudah paham itu untuk pengumpulan LKPD. Kemudian nanti jangan lupa kalian pelajari juga di pertemuan selanjutnya itu mengenai materi perhitungan larutan asam basa. Oke? oke Bu. Ya baik, ada yang mau ditanyakan? Cukup Bu. Cukup jelas, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita tutup aja pembelajaran kali ini ya dengan berdoa dulu nih. Ya, silakan dipimpin ketua kelas untuk berdoa. Indrayani, silakan pimpin doa. Mari teman-teman mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Ini kita berdoa dalam hati mulai selesai. Ya baik, terima kasih Indrayani sudah menutupnya dengan doa ya. Jangan lupa nanti kalian tetap jaga protokol kesehatan dimanapun ya. Selalu pakai masker, selalu jaga jarak juga, kemudian selalu bawa hand sanitizer, cuci tangan dan sebagainya ya. Ibu akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Waalaikumsalam.